Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Sefri Rahmawardani, Magister Pendidikan selaku pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang saya banggakan teman-teman semua yang telah hadir dalam acara ini. Hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmatnya kita dapat bertatap muka melalui jejaring media sosial ini dalam keadaan sehat. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman di luar sana, baik di rumah ataupun di tempat kerja yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Alfia Puspitaningrum, yang akan membawakan tema acara hari ini, yaitu bahayanya pergaulan bebas. Teman-teman di sini tentunya sudah pada tidak asing dengan kalimat pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma agama dan budaya, seperti hubungan di luar nikah, narkoba, hingga perbuatan yang melanggar etika moral. Saat ini kita hidup di zaman yang penuh tantangan, khususnya bagi generasi muda. Perkembangan teknologi, gaya hidup modern, dan kurangnya pengawasan seringkali menjadi pintu masuk bagi pergaulan bebas. Apalagi sekarang zaman sudah serba cepat dan teknologi bukan lagi menjadi barang mahal. Sekarang era sudah berubah di mana teknologi dan informasi berada dalam genggaman tangan kita. Para remaja menjadi lebih mudah mengakses berbagai informasi bahkan yang belum boleh mereka lihat. Tentu saja kemajuan seperti itu membuat berbagai macam pengaruh bisa masuk dan membuat seseorang lebih bebas. Oleh karena itu, kita perlu bersama-sama mengawasi penggunaan berbagai jenis teknologi bagi para remaja. Contoh yang paling mudah adalah, misalkan posisi kita sebagai orang tua dan kita memiliki anak. Anak kita bermain handphone tanpa ada pengawasan dari kita. Kita tidak akan tahu apa yang mereka mainkan setiap detik, setiap menit, setiap jamnya, hingga setiap harinya di handphone mereka. Misalkan saja, sebut saja anak kita si A berkenalan dengan seorang laki-laki di media sosial, kita sebut saja si B. Mereka berkenalan di media sosial seperti Facebook ataupun Instagram, TikTok, Twitter ataupun medsos lainnya. Lalu anak kita si A disuruh untuk melakukan perbuatan yang tidak pantas ataupun diajak untuk bertemu dalam suatu tempat untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas. Itu posisikan mereka baru saja berkenalan kan di media sosial. Kita tidak akan tahu tanpa adanya pengawasan yang jelas dari kita, dari pihak orang tua, apa yang akan anak kita lakukan untuk kedepannya. Karena kita tahu sendiri bagaimana ketika mereka sedang berkumpul bersama teman sebayanya, pengaruhnya itu menjadi luar biasa. Kita tidak bisa hanya melepaskan mereka begitu saja tanpa pengawasan. Peran orang dewasa di sini tentu saja sangat vital agar para remaja bisa mengetahui di mana batasannya. Kita tidak hanya butuh melarang namun juga membimbing penggunaan teknologi tersebut, sehingga pergaulan mereka di dunia maya dapat memberikan dampak positif bagi kehidupannya. Karena ketika tidak adanya bimbingan dan pantauan, maka berbagai hal dapat terjadi. Mulai dari pornografi sampai seks bebas siap mengintai jika kita tidak bersama memberikan edukasi. Mari bersama kita bangun negeri menggunakan fondasi remaja bermoral, beriman, dan bermartabat. Melarang dan membatasi pergaulan bukanlah sebuah solusi tepat untuk digunakan. Sebaliknya, membimbing dan memantau secara sehat para remaja dapat menjadi opsi terbaik. Seperti yang tertuang dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabus zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Mari jaga anak kita agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas. Karena pergaulan bebas sangat merugikan untuk diri kita sendiri dan masa depan kita. Dengan itu, kita sebagai orang tua harus lebih mengedukasi anak kita, mengajak melakukan hal positif dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Semoga materi pada acara kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada salah kata baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.